Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karena karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, kita masih dalam program Anak yang Menjawab, Anak yang Bertanya, dan Ustaz yang Menjawab, yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Sukardi. Untuk itu kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersua di studio ini, di studio 9 ini, studio 9 ya. Studio 9 dalam rangka kembali membahas tentang agama Islam. Pada kesempatan ini mengenai puasa. Sebentar kita akan membahas tentang keutamaan puasa. Dalam programnya ini adalah anak bertanya, Ustaz menjawab. Oke. Tempo hari tema kita adalah qadar. Tapi sekarang kita akan membahas tentang puasa dan spesifik pada kesempatan ini adalah keutamaan puasa. Baik, pemirsa atau penonton yang budiman, yang sama berbahagia, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini seperti yang saya katakan tadi, tema kita yaitu tentang puasa, ya spesifik pada keutamaan puasa. Jadi di bulan puasa ini, ya, ini kita dalam suasana puasa ya, untuk puasa itu ada keutamaan. Ya, tahu itu keutamaan? Apa itu keutamaan? Ya coba. Dan kalau kamu menyebutkan keutamaan, apa di otak kamu mungkin itu? Ya, mungkin keistimewaan ya, di otak kita. Kelebihan ya, apa namanya? Iya, pahalanya dilipat gandakan gitu. Ya, jadi di dalam puasa ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang berpuasa yakni diampuni dosa-dosanya dan diberi pahala yang sangat besar. Di dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-shaimina was-shaimati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang berpuasa atau perempuan yang berpuasa itu Allah menyediakan ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini Al-Quran yang menyatakan itu. Jadi kita sebagai orang yang melaksanakan puasa saat ini, Allah itu sudah menyediakan ampunan buat kita. Coba kita berpikir, bagaimana rasanya ketika kita bersalah, sangat besar kesalahan kita kepada seseorang, kemudian dia mengampuni. Bagaimana rasanya? Tentunya sangat bahagia, toh? Ya. Apalagi ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita kalau saya setiap hari yang kecil-kecil itu biasanya banyak dirasakan dosa-dosa kita ya. Ya, misalnya apa yang kau rasakan dalam setiap hari? Puasa saja masih bisa kita berdosa. Misalnya apa? Ya, memfitnah orang. Ya, boleh jadi memfitnah orang. Curi sandalnya orang. di masjid lagi. Di bulan puasa curi. Jadi kita pergi di masjid, pergi sholat, tapi ada juga niatan lain. Nah, itulah manusiawi namanya ya.
Ya, oleh karena itu kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hal-hal yang demikian itu dihindari. Tapi karena ada setan yang menggoda kita, ya meskipun bulan puasa ada saja kesalahan yang kita perbuat. Ya, jadi dengan dosa-dosa itu, dengan keikhlasan kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menyiapkan apa tadi? Pahala atau ampunan yang sangat besar. Jadi diberi ampunan yang besar dan pahala yang sangat besar. Tahu itu pahala? Ya, pahala itu. Taruhlah kita dikasih seseorang, tiba-tiba kita dikasih surprise, apa namanya? Surprise ya. Mobil mewah Alphard misalnya atau Lamborghini. Bagaimana rasanya? Mungkin kita akan pingsan sebelum kita pakai. Kita melihat Lamborghini itu langsung kita pingsan dulu. Begitu kita siuman, oh ini mobil saya. Saking apa namanya? Ya bahagianya. Itu baru mobil, apalagi pahala. Ya, pahala itu yang menyebabkan kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang fasilitasnya unlimited. Ya, tahu unlimited. Mau iya, tidak ada habisnya di sana. Mau naik mobil, ya, apakah ada mobil di sana? Yang jelas yang namanya surga itu fasilitasnya lengkap, itu aja. Pemirsa yang berbahagia. Yang kedua adalah orang yang berpuasa itu diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Jadi kita kalau berpuasa sekarang, insya Allah dosa-dosa kita yang tak 1 tahun yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh berpuasa karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Pasti di antara kamu, di antara kamu itu, bukan di antara kamu semua itu berpuasa ikhlas karena Allah tuh. Ya, tidak ada paksaan. Ya, dipaksakan mamamu untuk puasa? Tidak ya? Ya, karena kesadaran sendiri. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Jadi jika kita memiliki hal-hal yang niat-niatan seperti itu, ikhlas seperti itu, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada bunyi? Yang ketiga, orang yang berpuasa itu kita kadang kalah untuk mulut ya. Iya, menurut hadis, ya, orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada harumnya misik. Tahu harumnya misik? Yaitu suatu parfum. Boleh kata kalau misik itu dia yang paling harum di dunia ini, boleh jadi. Ya, saking harumnya itu. Ya, itu sekarang memang baunya seperti itu. Ya, baunya kurang sedap ya kalau kita bicara dengan orang lain pada saat puasa. Kurang sedap. Tapi di sisi Allah, di mata Allah, bau itu ada lebih harum dari taruhlah bau kesturi gitu. Ya, harumnya misik. Ya, saya kira karena kita dibatasi oleh waktu, sekiranya nanti kita sambung cukup itu saja. Ya, ada puluhan keutamaan orang yang berpuasa, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, insya Allah nanti kita sambung ya. Oke, pemirsa yang beriman, penonton yang baik. Demikianlah apa yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang benar, tentunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu salah, ya, apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan ada yang salah, maka tentunya itu adalah dari pribadi, dari diri saya sendiri sebagai manusia yang lemah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ustaz. Ya. Semoga Bapak Ustaz berkenan menjawabnya. Iya, insyaallah. Ya, siapa? Ini dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Atisha Eka Putri. Ya.
Ya, oke, mau bertanya tentang Saya apa? mau bertanya, apa boleh kita menyikat gigi pada saat berpuasa? Menyikat gigi pada saat Berpuasa. berpuasa. Sikat giginya kita dengan Nabi itu tentunya berbeda ya. Sudah tahu itu bahwa beda. Sikat gigi kita sekarang di era modern ini pakai yang plastik ya. Nah, tapi di masa Nabi pakai kayak akar-akaran siwak ya, siwak namanya ya. Ya. Kalau kita siwak sekarang harus pakai karena pakai pasta ya, apa namanya? Odol apa? Iya, Pepsodent. Ya, jadi kita harus pakai air. Kalau di masa Nabi sampai sekarang juga kalau ada yang pakai siwak itu enggak pakai odol apa namanya ya. Jadi dia begini aja. Kemudian kalau kotor di situ itu digunting atau dipotong. Ya, saya waktu ke Madinah juga beli yang seperti itu. Ternyata begini yang namanya siwak ya, dari akar-akaran agak pahit gitu. Jadi saya pakai memang enak dipakai. Tapi karena kita tidak terbiasa, akhirnya juga tidak maksimal cara pakainya. Kita tetap kembali kepada plastik itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, karena kita pakai air pada saat menyikat gigi, ya pada siang hari di saat puasa seperti ini, maka sebagian ulama mengatakan itu makruh. Ya, apa itu makruh? Makruh itu adalah apabila ditinggalkan dapat pahala. Ya, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau sunnah, ya, 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 ya. Kalau makruh, kenapa sama tadi? Kalau ya itu makruh. Kalau ditinggalkan itu ya makruh ya. Ya, apa namanya? Kalau dikerjakan makruh tidak apa-apa. Ya, maksudnya tidak berdosa kita kalau kita kerjakan itu. Ya, tapi tidak dapat pahala ya. Jadi nyikat gigi di siang hari ya boleh, tetapi jangan sampai ada bulu-bulunya yang jatuh ke dalam tenggorokan. Ya, kalau ada bulu-bulunya, apalagi kalau ikut lengket di situ, lengket di situ airnya, itu batal puasa kita, batal. Ya, tapi kalau tidak, ya tidaklah. Ya, karena Nabi juga tidak melarang kita berkumur-kumur, menyenangkan kita berkumur-kumur pada saat kita berwudu. Ya, nah pada saat kita berwudu kan tetap ada air di dalam dan kita keluar 3 kali. Kalau kita berkumur-kumur 3 kali, 2 kali keluar, 1 kali tidak keluar, berarti batal. Kemana yang satu itu? Lari turun kan? Ya, kalau lari turun berarti batal. Ya, saya pikir itu. Ya, oke, saya dah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana pendapat Pak Ustaz jika orang berpuasa tapi tidak melakukan sholat? Orang yang berpuasa tapi tidak melakukan sholat, ya puasanya sah. Puasanya sah, tapi tidak sholatnya itu berdosa. Dan boleh dikata puasanya itu sia-sia aja. Ya, karena kunci dari ibadah, seluruh ibadah kita itu adalah sholat. Kapan kita tidak sholat, maka tidak akan diterima seluruh pahala yang kita kerjakan, ibadah-ibadah kita selain sholat itu. Kita puasa, kita naik haji, kita zakat, kita membangun masjid, apa segala amal-amal sosial lainnya, tidak ada yang kita dapatkan ya, kecuali hanya capek aja. Jadi kalau ada orang puasa, rajin puasa, tapi tidak sholat, ya itu itu adalah perbuatan yang sangat sia-sia dan sangat merugikan dirinya sendiri. Jadi yang pertama harus kita kuatkan tentunya adalah sholat dulu, ya, karena sholat itu sholat imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau tiang itu tidak tegak, maka rapuh seluruhnya. Jadi seakan-akan kita kalau sampai di akhirat nanti, kalau kita dilihat punya pahala kita banyak, tapi tidak punya kuncinya, ya maka kita tidak bisa ambil pahala itu, kita tidak bisa nikmati karena tidak ada kuncinya. Karena kuncinya itu adalah sholat. Ya. Oke, udah, mantap. Oke, siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi siapa namanya? Diperkenalkan jadi? Oh iya, perkenalkan nama dulu. Ya, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syahrul Ramadan.
Syahrul Ramadan. Wih, Ramadan lagi tahu. Iya, iya. Syahrul Ramadan. Berarti puasa Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Iya, oke. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Ya. Gini, apakah puasa kita sah atau tidak ketika kita lupa membaca niat puasa? Membaca niat puasa atau lafaz puasa. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Seakan-akan niat itu hanya ada di Indonesia dan Malaysia ya. Lafaz niat. Nah, misalnya usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqilatin ada lillahi ta'ala toh. Ya, itu tidak berlaku di zaman Nabi. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan niat itu adalah di hati. Jadi kita mau lafazkan atau tidak apa-apa. Tapi kenapa kita lafazkan? Itu untuk memuatkan hati kita. Ya, jangan sampai kita ya salah-salah niat ya. Aku berniat untuk puasa esok hari mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari karena Allah Subhanahu wa taala. Kan enak toh? Ya, kalau kau pergi di pasar, saya kalau pergi ke pasar mau kau beli pisang. Itu kan lebih enak toh? Iya, kalau dilafaz-lafazkan. Apalagi kalau ada pergi anak-anak disuruh beli apa namanya? Rokok dengan korek. Iya, nah jangan sampai dia lupa dari rumah rokok korek. Nanti salah ucap. Itu saking pentingnya itu menjaga niat kita. Ya, sehingga kita bagusnya itu kalau kita melapaskan niat-niat itu, tapi tidak ada syariat atau kewajiban untuk melapaskan niat itu. Tapi kita di sekolah-sekolah diajarkan itu kan, ya diajarkan di buku-buku ada niat di situ, niat puasa, niat sholat, ya macam-macam niat kalau kita beribadah. Ya itu sesuatu yang benar, yang bagus. Ya dengan gambaran itu tadi kau bisa paham bahwa ternyata bagus kalau kita melapaskan niat itu toh. Ya, oke. Pahan Ramadan. Kenapa saya Ramadannya bertanya menghadap ke situ terus? Pahan Ramadan toh? Syahrul Ramadan toh? Syahrul Ramadan. Hai pemeriksa. Ini namanya Syahrul Ramadan sesuai dengan tema kita. Oke, terima kasih banyak. Ya. Nah, ini sudah jam 9.34. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mau juga bertanya Assalamualaikum. Mau juga bertanya? Iya Pak Ustaz. Ya, oke, mantap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Tahir. Ya. Saya akan mengajukan pertanyaan. Ya kasih begini. Apa hukumnya Pak Ustaz apabila kita sedang berpuasa tiba-tiba kita mimpi basah? Apakah puasa kita batal atau sah? Oh, mandi-mandi di sungai maksudnya? Mimpi basah Pak Ustaz. Mimpi basah. Basah pujang-pujang. Oh, aku tahu dia masuk itu mimpi basah. Aku kasih belok-belok dan ceritakan. Ya, pemirsa yang budiman, ya Ardi siapa? Ya, Muhammad Ardi bertanya, bagaimana punya kalau dalam keadaan puasa misalnya hari ini kita puasa tiba-tiba mimpi basah. Ya. Kalau tidak disengaja, ya namanya mimpi tidak disengaja toh. Kalau tidak disengaja, itu tidak batal. Minum tidak disengaja, tidak batal. Kita misalnya tusuk teh gelas pada saat sahur toh. Ya, kemudian tidak sengaja setelah subuh kita tertidur. Kemudian kita mimpi minum. Kemudian pipa itu masuk ke dalam mulut kita dan kita hisap. Habis di situ baru kita terbangun sadar, tidak batal. Tidak batal. Iya. Ataukah kamu tiba-tiba lupa bahwa hari ini saya puasa. Sampai di rumah kamu buka itu di meja makanan baru kau makan. Setelah tahap sudah apa namanya itu tatera ya, apa bahasa Inggrisnya itu? Taker ini. Ya kan? Taker. Ya. Tiba-tiba kamu ingat bahwa, wih, kenapa saya puasa? Kenapa saya makan saat saya puasa sekarang? Aduh, sudah batal. Tidak batal. Itu artinya Allah mempersilahkan kita untuk makan, memberi kesempatan kita untuk makan hari ini. Tapi tidak batal.
segala sesuatu yang tidak kita sengaja, khususnya berkaitan dengan syariat, nah jika kita melanggar itu tidak menyalahi hukum, ya karena kita tidak tahu. Ya orang yang tidak mengerti, ya itu tidak dikenai hukum. Ya kalau misalnya ada orang gila tempeleng saya, ya sampai saya berdarah-darah, dibilang puasa lagi, saya dikata-katai, dihina, dia apa segala, tapi dia orang sinting, jangan masuk di penjara. Tidak diterima kalau kita lapor sama polisi. Pak polisi, itu orang sinting tempelin saya, kasih masuk penjara. Ini kasih masuk penjara karena dia tidak sadar dengan kata-katanya. Akalnya itu tidak sehat. Ya. Kecuali kayak tidak seperti kita kan. Akal kita sehat-sehat semua, mantap-mantap semuanya. Jadi kamu pasti sadar ketika kamu Pak Jagur orang terak, pasti kau sadar Pak Jagur orang. Nah itu kamu dikenai hukum. Ya baik hukum agama maupun ya hukum positif kita, ya atau hukum yang berada di wilayah kita atau wilayah kita, gitu. Oke. Iya Ustaz. Paham maksudnya? Oke, masih ada? Apa masih ada mau bertanya? Masih ada 10 menit. Masih ada? Oke, masih ada katanya. Baik, perkenalkan nama saya Arika Wardah Lestari. Ya, Arika. Eh, Rika dengan aroma. Ya Rika ya, oke Rika. apa hukumnya Pak jika tidur sepanjang hari saat berpuasa? Rika, kau kayak itu Rika. Kau kayak itu Romani. Orang tidur sepanjang hari, puasanya sah. Tetapi pahalanya tidak maksimal. Seharusnya kalau siang hari seperti ini, ya kita buat seperti ini yang positif ya, yang memberikan informasi yang positif kepada orang, kata-kata yang baik, atau ngaji-ngaji, atau zikir-zikir, atau membantu orang, tapi kita tidur terus. Coba kalau kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pahalanya luar biasa. Ya, jangan aku sebutkan, sangat luar biasanya itu. Boleh kata la ilaha illallah itu. Ya. Astagfirullah. Apalagi kalau tadi salat duha. Ya, kalau di sini yang saya tahu salat duhanya ya setiap saat. Ya, gurunya ada tidak ada ya. Ya pergi sendiri. Itu luar biasa itu pahala. Tapi kalau kita tidur, apa pahala kita dapat? Yang apa namanya? Mulus perjalanan puasa kita. Kalau ditanya, bagaimana perjalanan puasa pada hari? Oh, mulus. Kenapa mulus? Mulai dari pagi sampai sore saya tidur, Pak. Kita sholat zuhur, baru bangun, baru tidur lagi. Sampai asar bangun, sholat, tidur lagi. Sampai buka. Nah, itu mulus namanya. Ya, karena kalau mulus begitu puasa kita, kurang banyak pahalanya. Tapi kalau kita ngaji-ngaji, dalam 1 jam, 1 juz, nah itu luar biasa. Satu huruf itu berapa pahalanya? Kalau Al-Quran banyak 10 pahalanya. Jadi kalau 1 baris ratus-ratusan pahalanya. Kalau 1 juz ribu-ribuan. Ya. Kalau sholat sendirian berapa? 1. Kalau sholat berjamaah 27 kali lipat. Ya. Luar biasa ya, seperti itu ya, hebatnya. Oke, saya kira Rika ya nanti sudah menunggu Roma di rumah. Itu jawaban saya, terima kasih banyak. Oke, masih ada ya, tinggal 4 menit. Oh, mungkin cukup sampai sekian. Ya. Mungkin cukup sampai sekian. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustaz Sukardi, terima kasih banyak karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih banyak. Oke, kasih ya.